Bribtu Rizka resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya, Brigadir Esko, namun ia menolak mentah-mentah tudingan tersebut. Dalam pernyataan tegas, Rizka menyatakan bahwa penetapan status tersangka tidak berdasar dan mencederai keadilan. Ia kini tengah menyiapkan langkah hukum untuk melawan tuduhan tersebut, termasuk menggandeng tim kuasa hukum dan mengajukan pra-peradilan atas penetapan statusnya. Kasus ini pun menyita perhatian publik karena melibatkan sesama anggota kepolisian dan menyisakan banyak tanda tanya di balik tragedi rumah tangga mereka. Kuasa hukum Bribtu Rizka, Rosi menyampaikan langkah hukum ini dilakukan lantaran pihaknya merasa penetapan status tersangka terhadap kliennya ada kejanggalan. Namun ia enggan membeberkan kejanggalan yang dirasakan oleh pihak Bribtu Rizka, karena merupakan bagian dari langkah hukum yang akan diambil. Kami belum bisa menyampaikan secara rinci ke publik, karena masih kami siapkan dalam kerangka langkah hukum resmi, kata Rosi kepada Tribun Lombok. Bribtu Rizka ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan, penyidik dari Polres Lombok Barat dan Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, Jumat, 19 September 2025, sore kemarin. Sebelum adanya tersangka dalam kasus kematian janggal anggota Polsek Sekotong ini, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan anjing pelacak. Polisi juga sudah memeriksa puluhan saksi termasuk istri Brigadir Esko, juga sudah melakukan autopsi terhadap jenazah ayah dua anak itu. Meski polisi sudah melakukan berbagai tahapan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kuasa hukum Bribtu Rizka menilai penetapan status tersangka ini masih ada kejanggalan. Ada beberapa hal yang belum terang benderang, namun tiba-tiba muncul penetapan tersangka, kata Rosi. Rosi mengungkapkan, dia bersama dengan tim sedang menyiapkan langkah hukum menyikapi keputusan penyidik ini, termasuk melakukan menguji dasar penetapan tersangka tersebut. Prinsip kami sederhana, jangan sampai ada kriminalisasi atau pengaburan fakta yang justru mengorbankan hak-hak klien saya, kata Rosi. Keluarga sempat datangi Mapolda NTB cari kejelasan kasus tewasnya Brigadir Esko. Puluhan keluarga Brigadir Esko mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat, NTB, meminta polisi untuk segera menangkap tersangka dari kasus pembunuhan sadis ini. Bahkan pihak keluarga mengancam jika sampai akhir pekan ini tidak ada kejelasan dari kasus ini, mereka akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Polres Lombok Barat. Kita minta dari kepolisian mencari titik terang, paling tidak hari Sabtu, kalau tidak ada kejelasan kita demo besar-besaran, kata perwakilan keluarga, Sahran, Kamis, 11 September 2025. Pihak keluarga mengkhawatirkan, jika polisi tidak segera menetapkan tersangka akan menjadi bola liar yang justru akan menimbulkan persoalan baru. Kita berharap ini jangan sampai menjadi bola liar, bola panas, karena kalau ini tidak segera ditanggapi akan menjadi permasalahan. Kita berharap ini jangan sampai menjadi bola liar, bola panas, karena kalau ini tidak segera ditanggapi akan menjadi permasalahan, kata Sahran. Pihak keluarga tak ingin menduga-duga siapa pelaku di balik tewasnya anggota Polsek Sekotong ini, mereka sepenuhnya menyerahkan kepada pihak kepolisian. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Khalid membenarkan adanya penetapan tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Esko. Hasil gelar perkara penyidik menetapkan istri korban sebagai tersangka ya, ungkap Kombes Pol Muhammad Khalid saat dikonfirmasi Tribun Lombok, Jumat, 19 September 2025, malam. Penetapan tersangka Bribtu Rizka Sintiani akhirnya menjawab pertanyaan publik, setelah keluarga dan tim kuasa hukum Brigadir Esko menduga pembunuhan dilakukan oleh orang dekat. Gelar perkara dilakukan setelah melakukan pemeriksaan sebanyak 53 saksi, pemeriksaan terhadap ahli pidana dan ahli kriminologi, hingga penggunaan lie detektor atau pendeteksi kebohongan dalam pemeriksaan. Meski demikian polisi belum mengungkap motif dari pembunuhan ini, termasuk potensi adanya tersangka lain yang mengakibatkan Brigadir Esko meregang nyawa dengan cara yang tak wajar.